yang sudah saya kirimkan. Nanti soalnya dari sana, dari sekitar itulah, saya nggak keluar jauh dari materi yang saya sampaikan. Itu ya teman-teman ya. Kita selesaikan materi terakhir untuk pertemuan pada hari ini. Slide yang saya sampaikan sudah lihat di layarnya teman-teman semua. Terlihat, Pak. Iya, kemarin kita sudah sampai ke mana ya? Ini ya, di sini ya. Menghitung ini ya, penyelesaian ini ya. Mas sudah dicoba ya, kemarin ada permasalahan, mungkin ada soal-soal yang di sini mungkin saya sampaikan. Ada beberapa yang sudah saya kasih jawabannya, cuma jawabannya di situ memang ringkas. Nanti silakan kalian coba sendiri, nanti buat latihan juga. Nah, sekarang kita masuk ke kemarin kita ke balok statis tertentu dengan beban terpusat. Masih ingat ya, nanti beban terpusat itu kita nanti bisa menggambarkan free body diagramnya, kemudian kita masukkan nanti ada NFD, ada nanti kita bisa menggambarkan SFD, kita juga bisa menggambarkan BFD. Nah, nanti di sini kita coba selesaikan untuk materi terakhir untuk pertemuan sebelum UTS itu adalah balok statis tertentu dengan beban terdistribusi merata. Sama dengan kemarin kita belajar tentang balok statis tertentu dengan beban terpusat. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ya, ada suatu balok di sini. Nah, terdistribusi itu artinya beban yang diberikan di setiap ujung, misalnya ujung atau mungkin tengah atau ujung yang satunya, itu bebannya sama. Berbeda dengan yang kemarin. Kalau misalnya kemarin itu hanya terpusat pada satu titik, kalau ini merata semuanya. Nah, di sini ada dua jenis. Kalau kalian lihat di layar, itu ada balok sederhana, dia beban terdistribusi seperti yang gambar sebelah kiri. Kalau sebelah kanan itu ada overhang. Bedanya adalah kalau di overhang itu ada balok yang di situ posisinya adalah menggantung. Jadi ada bebannya merata, tetapi di situ tumpuannya itu tidak di antara tumpuan satu dengan tumpuan yang lain, tetapi di situ ada menggantung. Nah, di sini ada ini cuma sedikit aja Pak, nanti kita coba belajar nanti perhitungannya. Nah, beban terdistribusi di sini dapat dijadikan beban terpusat pada titik pusat massa atau center of mass dari beban tersebut. Nah, bentuk pembebanan terdistribusi antara lain di sini bisa di situ adalah bentuknya persegi panjang. Nah, ini dia bebannya bentuknya adalah persegi panjang. Nanti ada juga yang di situ bebannya adalah bentuknya segitiga. Segitiga itu nanti seperti ini. Ya, kalian sudah kemarin saya kasihkan, itu sudah dibaca-baca. Atau bentuk pembebanannya itu berbentuk trapesium ataupun dia nanti bentuknya parabola. Jadi untuk perhitungan di sini nanti yang saya sampaikan itu adalah bentuk yang persegi panjang dan dia adalah nanti bentuknya segitiga. Ya, nanti ada juga misalnya teman-teman menjumpai soal yang lain yang di situ bentuk pembebanannya adalah trapesium atau bentuk pembebanannya adalah parabola. Tahu ya bentuknya trapesium seperti apa ya? Trapesium, parabola, coba nanti kalian cek lagi. Nah, kemudian letak pusat massa dari bentuk pembebanan adalah berbeda-beda. Letaknya adalah berbeda. Letak pusat massanya berbeda. Bentuknya juga berbeda. Nah, sekarang gini. Bentuk tadi saya sampaikan bahwa untuk pembebanan terdistribusi merata di situ ada dua yang mau saya sampaikan, yaitu yang bentuknya pembebanan secara persegi panjang dan yang kedua adalah segitiga. Nah, kalau yang atas di sini adalah bentuk pembebanan terdistribusi yang dalam bentuk persegi panjang. Nah, di sini adalah tadi di slide pertama di sini ada kalimat beban terdistribusi dapat dijadikan beban terpusat pada titik pusat massa atau center of mass dari beban tersebut. Nah, dari di sini gambarnya yang merah ini, yang sebelah kiri atas, itu kan bebannya adalah terdistribusi merata 1, 2, 3 dan seterusnya dari ujung A misalnya. Kalau di sini saya misalkan dengan titik A dan di sini adalah saya misalkan dengan titik B. Nah, bebannya itu terdistribusi merata. Nah, karena bisa dijadikan sebagai beban terpusat, di mana letaknya adalah di center of mass-nya. Nah, berarti di sini
dalam satu beam tersebut, dalam satu batang tersebut itu kita buat tengahnya di sini itu adalah WL. Nah, di mana nanti L-nya di sini adalah panjang dari keseluruhan beam tersebut, baloknya ini. Jadi L di sini, L per 2 adalah panjang dari baloknya tersebut. Nah, nanti untuk W-nya itu adalah WL. Kemudian di sini itu adalah L per 2 karena tengahnya ya, center of mass-nya ya. Center of-nya dan center of mass-nya adalah L per 2. Nanti di sini juga L per 2. Nah, ini untuk yang bentuknya adalah persegi panjang. Jadi nanti kalau ada persoalan persegi panjang, teman-teman di sini bisa membuat beban terdistribusi meratanya itu menjadi beban terpusat, tetapi di sini diletakkan di center of mass-nya, di titik tengahnya, di mana nanti untuk panjangnya nanti setengah L ya, yang satunya sama satunya juga setengah L. Kemudian nanti untuk W-nya, untuk gaya beratnya itu adalah W kali M. Yang W nanti adalah M kali G, berarti nanti ada L, ada koefisien L. Ya, jelas ya untuk persegi ya. Nah, kemudian kalau kita nanti ketemu dengan soal yang pembebanannya adalah membentuk suatu bentuk segitiga, bagaimana untuk di situ menjelaskan bahwa pembebanannya di situ terdistribusi merata tapi bentuknya segitiga. Kita lihat gambar yang bawah. Nah, di sini adalah bentuk pembebanan yang di situ bentuknya segitiga. Nah, di sini center of mass-nya. Nah, karena di situ sepertiga, berarti kita ukur dulu panjang L-nya berapa. Nah, nanti kita bagi 3 ya. 1, 2, 3 ya. Nah, nanti yang depan belah sisi kiri itu nanti L-nya adalah jadinya 2/3 L. Ya. Yang belakang jadi sepertiga L. Nah, posisi center of mass-nya itu berada di yang belakang yang sepertiga L di sini. Nah, nanti di sini WL per 2 untuk pembebanan massanya. Ya, jadi berbeda-beda bentuknya nanti untuk perhitungan bebannya itu juga nanti berbeda. Ya, nanti coba kita lihat bagaimana soal yang kita selesaikan menggunakan pembebanan bentuk persegi panjang dan bagaimana soal yang kita selesaikan menggunakan segitiga. Oke, lanjut ya. Kita coba kalau mekanika tidak perlu banyak teori, yang penting nanti aplikasi di soal-soalnya, mungkin kalian bisa lebih belajar lagi, nanti bisa menguasai. Kalau memang nanti di aplikasi soalnya kalian sudah bisa, berarti otomatis sudah tidak masalah. Oke, contoh soal yang pertama, kita masuk ke yang bentuknya adalah persegi panjang. Nah, soalnya seperti ini. Ada suatu beam itu balok ya, balok sederhana ya. Istilah dalam mekanika itu beam. Nanti ada juga cantilever kemarin. Nah, beam itu dia bebannya terdistribusi. Nah, kalau terdistribusi mesti di situ merata di semua titik di sini. Makanya digambarkan seperti ini. Ya, semuanya sama dengan berat. Nah, itu adalah 300 Newton. Kemudian pertanyaan yang pertama, tentukan reaksi di titik A. Dan yang kedua, reaksi di titik B. Dan yang B-nya itu adalah menggambarkan tegangan geser dan tegangan lengkung, SFB dan BMB-nya. Jadi hubungannya kalian nanti ketemu dengan balon sederhana, entah itu nanti terpusat maupun terdistribusi merata. Nanti biasa pertanyaannya seputar RARB, kemudian nanti NFD, SFB sama BMD. Ya, kalian nanti situ. Oke, kita lihat penyelesaian yang soal pertama. Nah, di sini sambil dilihat gambarnya ya. Beban terdistribusi diwakili beban terpusat pada FBD, pada free body diagram. Tadi untuk yang bentuknya persegi panjang itu adalah apa tadi? W kali L, gitu ya. Ini 4 meter, panjangnya itu 4 meter. Berarti di sini P-nya itu adalah W kali L, berarti 300 kali 4. Kemudian setengah L-nya berarti di sini 2, sebelah kiri, sebelah kanan juga 2. Ingat, di sini kita ada tumpuan apa yang titik A? Roll cepet sendiri.
Sendi, Pak. Sendi. Oke, sendi kan berarti kan reaksi-reaksinya ini ya, reaksi-reaksinya ini, yang ini tumpuan roll, ini reaksi B-nya ke atas. Oke ya. Kemudian cara menghitung RA sama RB itu bagaimana? Ada yang tahu kenapa langsung di sini saya tuliskan RA-nya sama dengan 600 kN dan RB-nya juga 600 kN? Ada yang bisa menjabarkan teman-teman di sini? Kenapa RA sama RB-nya di sini sama-sama 600? Angka ini, angka 600 ini kira-kira didapatkan dari perhitungan berapa? Ada yang bisa? Karena P-nya ke bawah 1200, kemudian jarak RA dan RB itu sama, Pak. Jadi tinggal dibagi dua. Oke. Nah, kembali lagi ke, terima kasih ya, tadi Mbak siapa? Apa tadi? Tadi siapa yang jawab siapa tadi? Yo? Yang jawab siapa tadi? Farah, Pak. Siapa? Aisyah Farah. Oh, Aisyah Farah. Oke. Saya tanya dulu ya. Aisyah Farah. Oke. Yap. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Nah, karena tadi posisinya RA sama RB-nya di situ ke atas, sedangkan titik P-nya itu posisinya ke bawah, dan panjang dari sininya adalah dari titik A ke titik pusat of center-nya, pusat masanya itu adalah di sini. Ya, 1200. Berarti untuk perhitungan RA sama RB-nya itu masing-masing adalah 600 kN. Nanti tinggal 1200 ini panjangnya 2. Ini RA-nya ke atas, RB-nya juga ke atas. Gitu ya. Nah, berarti nanti kesimpulannya apa kalau kalian misalnya nanti ketemu dengan soal yang dia berbagi merata, yang dia bentuknya dia lebih simpel untuk mencari nilai RA sama RB-nya. Bandingkan kalau nanti kalian ketemu dengan bentuk yang dia segitiga. Dia sedikit agak ada perhitungan karena tadi ada 2/3 L, kemudian ada 1/3 L, dan nanti perhitungan W-nya juga berbeda. Perhitungan P-nya juga nanti berbeda. Ya. Jadi kalian besok kalau ketemu soal persegi panjang, di situ penyelesaian lebih sederhana untuk menghitung nilai RA sama RB-nya. Karena kalau di sini kalian sudah bisa kalian sudah tahu bahwa nilai P-nya adalah W kali L dan P-nya di sini sudah didapatkan. Nanti tinggal misalnya panjang di sini berapa? Kalau 6 ya berarti setengah dari setengahnya ini. Misalnya di sini 300 Newton, kemudian di sini 6 ya berarti ini 1200, kemudian panjang 3, di sini 3, berarti RA sama RB-nya juga berapa? Kalau misalnya saya ganti panjangnya di sini 6, berarti RA sama RB-nya hasilnya berapa, teman-teman? P-nya sama wes ini gayanya 300 Newton. Tapi yang saya bedakan adalah jaraknya, panjangnya ini, panjangnya saya ganti 6. Nah, kira-kira RA sama RB-nya tidak berapa? 400, Pak. Gitu ya. Istilahnya kalau kalian awang-awang pun sebenarnya kalian bisa untuk mencari nilai RA RB untuk yang dia persoalan beban terdistribusi dengan bentuk persegi panjang. Beda nanti kalau kalian bentuknya adalah segitiga. Oke, sekarang kita lihat langkah yang berikutnya. Tadi pertanyaan setelah kita mendapatkan nilai RA dan RB-nya, yang kita mau cari adalah menggambarkan SFD dan menggambarkan BFD, menggambarkan shear force diagram dan menggambarkan bending moment diagram. Sama dengan kalau kita mencari beban terpusat kemarin, ada sigma fx sama dengan 0, sigma fd sama dengan 0, karena yang kita gunakan adalah tumpuannya masih sama. Jadi ada tumpuan roll dengan kombinasi tumpuan sendi ataupun nanti tumpuan yang lain. Berarti nanti untuk soal apapun itu yang jelas kalian masih ingat reaksi-reaksi yang berlaku pada 3 jenis tumpuan tadi. Kalau kalian sudah menguasai itu, nanti untuk soal dibolak-balik seperti apa kalian sudah tidak gitu. Ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau tadi beamnya itu baloknya adalah panjangnya tadi adalah 4. Ya, 4 di sini. Nah, kemudian kita potong. Ini sebenarnya adalah potongan dari tadi, kalau bisa kita tuliskan ada di sini ada potongannya satu. Kita gambarkan di sini. Tadi ini free body diagram ya teman-teman ya. Tadi free body diagram yang pertama sudah, nah kemudian
kemudian kalau kita sudah didapatkan nilai RA-nya, ya, tuliskan nilai RA-nya di sini sekitar 600 kN. Nah, kemudian P-nya ini bawahnya nanti, terus kemudian momennya di sini, ya kan? Berarti gambar yang satunya kan sama, ya. Hanya di sini kan. Nanti kalau kita satunya, nanti posisinya balik berlawanan. Nah, ini 300X di sini adalah tadi center of mass-nya. Kalau kita potong lagi, kan tadi RA-nya didapatkan 600 di sini. Nah, ini tengah-tengahnya lagi, tengah-tengahnya dari separuhnya tadi, separuhnya beam tadi, itu berarti 300X. Ya, X-nya kan berarti tadi 4, 3, 1, ya. 1, 4, tengahnya tadi 2, nanti X-nya di sini berarti. X-nya di sini 1, di sini 1. Ini 300X. Kemudian sigma FY sama dengan 0. Nah, sigma FY sama dengan 0. Berarti di sini ke atas 600 ya. Kemudian dikurangi, kalau kita ini ke atas berarti dikurangi yang ke bawah 300X, kemudian dikurangi lagi nilai V-nya karena V-nya juga ke bawah. Ya, tanda negatif di sini sama negatif di sini itu dikarenakan posisinya itu berlawanan dan atau di sini adalah mengarah ke arah bawah. Nanti sigma FY-nya tadi 600 min 300X min V sama dengan 0. Nanti V-nya kita pindah luaskan berarti 600 min 300X, nanti V sama dengan 0, di X-nya sama dengan 2. Ya. Nanti ketemu X-nya sama dengan 2 ya. Kalau misalnya ini dipindah luaskan juga V-nya sama dengan 600 min 300. V-nya X-nya sama dengan 2. Nah, kemudian sigma M momennya, sigma momen sama dengan 0. M berarti ini M-nya kan ini ya, M-nya berarti M muter ke atas ya, melengkung ya, M ditambah 300X ini kalikan setengah X, kan ini kan setengah ya, ini kan setengah ya, setengahnya X di sini. Terus ini kan ke atas, berarti setelah ini ditambahkan dikurangi dengan yang ke atas 600X, itu sama dengan 0. Nanti di situ bentuknya persamaan, berarti M ini berarti setengah dari 300 berarti 150, X kalikan X berarti X kuadrat dikurangi 600X, berarti M-nya sama dengan 600X dikurangi 150X kuadrat. Nah, kemudian tadi hasil dari perhitungan sigma FY didapat. Pada nilai X-nya itu adalah 2, berarti momen maksimum ya paling tinggi itu bila di X-nya itu sama dengan 2. Di sigma F-X-nya di sigma FY-nya sama dengan 2. Berarti M max-nya maksimumnya berarti nanti kita menggambarkan apa namanya bending MD-nya itu adalah nanti maksimumnya ada di berapa. Berarti M maksimalnya dimasukkan di mana nilai X-nya kita gantikan dengan 2. Berarti 600 kali 2 dikurangi 1500 kalikan 2 kuadrat. Berarti M maksimumnya adalah ini. 1200 dikurangi 600 berarti sama dengan 600 kilonewton meter. Nah, setelah kita dapatkan perhitungan di sini, perhitungannya. Nah, kita bisa menggambarkan shear force diagram SFD itu yang atas ya. Kalau BMD itu yang bawah. Nah, RA-nya tadi ke sini. RA sama RB-nya. Tadi di sini 600 positif, kemudian RB-nya dari di sini. Nah, kenapa di sini nilainya negatif? Kenapa tidak atas semua misalnya? Ada yang tahu nggak kira-kira di sini gambarnya SFD-nya kan seperti ini plus, dan saya bisa jawab? Halo? Mungkin V-nya mengarah ke bawah, Pak, itu. Oke, karena ini ya tadi ya, karena gambar apa namanya free-body diagramnya tadi. Tadi siapa Mas? Makfur, Pak. Makfur. Oke, baik. Terima kasih Mas Makfur. Oke, berarti setelah kita dapat ini tadi, berarti 600 di sini positif dan 600 B-nya di sini negatif. Kemudian untuk bending moment diagramnya, tadi M max-nya, M maksimumnya itu adalah berada di
600 kilonewton meter dari posisi. Nah, nanti kalau kalian menggambarkan, usahakan kalian sejajar gini ya. Jadi nanti lebih gampang, lebih jelas kalau kalian buat dalam satu lembar kertas itu dibagi dua. Yang sebelah kiri kalian untuk hitungan ke bawah. Nah, yang sebelah kanan kalian gunakan lurus nanti untuk penggambaran baik dari pribodi diagramnya dari atasnya seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, nanti ujungnya di sini. Terus nanti dilanjutkan dengan ini. Ini nanti lebih kelihatan jelas. Nah, nanti kalau kita sudah membuat suatu koordinat di sini untuk menggambarkan bending moment diagramnya, ini BMD ya, sorry S. Ini BMD ya, bukan SDFD ya, ini BMD. Nah, untuk membuat bending moment diagramnya di sini, kalian tinggal buat parabola dari titiknya di sini. Karena beda dengan kalau kita kemarin bebannya terpusat, berarti di situ kita bisa tarik garis lurus. Bukan itu ya kemarin ya. Kalau beban terpusat adalah untuk bending moment diagramnya itu di situ garis lurus. Tetapi kalau bebannya distribusi merata itu bentuk dari bending moment diagram itu tidak berupa garis lurus atau mungkin segitiga seperti ini. Saya lihatkan di sini. Nah, tidak bentuknya seperti ini, ya. Kalau bebannya terpusat seperti ini. Tapi kalau bebannya terdistribusi merata, bentuk dari bending moment diagramnya itu dia adalah parabola. Jadi parabola di mana X sama dengan 2 di sini, karena tadi panjangnya 2 berarti posisinya adalah di tengah-tengahnya. Kalian buat lengkungan di sini, nanti dikasih keterangan bahwa M maksimumnya adalah 600 kN, di mana posisi titiknya adalah X sama dengan 2. Itu ada yang ditanyakan dulu untuk bending SFD, BMD, RAMP untuk beban terdistribusi merata, yang di situ bentuknya adalah persegi panjang. Ini lebih sederhana dibandingkan nanti bentuk yang segitiga. Ada yang ditanyakan? Pak, yang tadi angka 300 sama 150 itu dapatnya dari mana, Pak? Ini ya. Ini. Nah, sigma MS sama dengan 0. Tadi kan saya sampaikan di awal. Ini tadi panjangnya sebenarnya 2 kali lipatnya ini. Ya Mas ya, 2 kali lipatnya ini. Ya. Karena momennya kan sama aja kalau tadi utuh di sini adalah 600 center of mass-nya, titik tengahnya. Kalau ini kan juga sebenarnya kan titik tengahnya. Ini kan nanti 600 ya di sini ya. Ini titik tengahnya. Nah, kalau di sini titik tengahnya, ini kan berarti posisinya juga setengah X kan. Pokoknya kalau dipotong lagi di sini nanti setengahnya lagi, dipotong lagi setengahnya lagi, dipotong lagi setengahnya lagi. Jadi pokoknya rumusnya itu kayak turunannya seperti itu. Jadi karena tadi posisinya kalau kita gambarkan utuh sampai di sini itu 600, terus kemudian dipotong lagi center of mass-nya di sini 300, berarti M-nya ya M-nya di sini kan berarti 300 di sini, 300x ini center of mass-nya ya, titik tengah dari bin tersebut, titik tengahnya. Nah, kan berarti kan setengahnya, titik tengahnya itu berada di setengah dari bin yang sudah kita potong tadi, berarti setengahnya X. Terus yang ini minus 600 itu dari sini, dari RA-nya. Nah, 150 kan berarti setengah dari 300, karena di sini ada M itu setengah 300x kalikan setengah X, berarti di sini 150. Kemudian kan 600x-nya yang didapatkan dari RA-nya di sini kalikan dengan panjangnya di sini. Panjangnya tadi kan di sini kan. Panjangnya di sini. X kita misalkan terus di sini. Oke. Gitu ada maksudnya. Ini pokoknya gini. Setengahnya terus. Ini kalau misalnya saya ganti misalnya ya. Saya ganti soalnya biar nggak bingung ya. Kalau misalnya saya rubah soalnya tadi di sini 300. Oke, soal yang tadi aja. Ini 300. Di sini tadi panjangnya 6. Berarti tadi ketemu RA sama RB-nya itu adalah 400. Begitu ya. Nah, sekarang coba kalau di sini kira-kira angka ini jadi berapa? Kalau ini tak ganti 400. Ini berarti jadi berapa? 200, Pak.
Ini 400 ya. Ini jadinya berapa? 200, Pak. 200. Nah, X ya. Berarti gitu ya. Pokoknya kalau saya potong lagi di sini. Berarti yang di sini center of yang di sini misalnya saya gambarkan ya. Kalau tak potong lagi misalnya gini. Saya kasih tanda di sini. Kalau ini saya potong lagi. Terus saya kasih tanda di sini center of mass-nya di tempat ini. Berarti jadi berapa? Misalnya ini tengah-tengah loh ya. Ini tengah-tengah misalnya. Nah, misalnya saya gambar di sini. Berarti jadi berapa? 100, Pak. Nah, maksudnya jadi gitu. Jadi tengah-tengah gampang ya. Kalau misalnya kalau kita ketemu sama yang persegi panjang, karena itu pastinya setengah L, setengah L, setengah L. Jadi lebih gampang. Beda kalau nanti kita ketemu sama yang ini. Itu karena ada 2/3 L, ada 1/3 L, nanti perhitungannya agak lebih lebih panjang lagi. Standar kalau ya, maksudnya perhitungannya masih lebih gampang. Gitu ya. Jadi pokoknya ini dengan soal ya kalau soalnya untuk beban terdistribusi merata itu tidak jauh beda dengan ini. Mungkin nanti yang dirubah adalah mungkin tumpuannya, misalnya tumpuannya di sini tak ganti balik, misalnya ini tumpuan, atau mungkin di sini tumpuannya adalah roll semua, atau mungkin tumpuannya sendi semua. Paling itu aja nanti yang berbeda. Kalau yang bentuknya persegi panjang. Nanti tinggal kalian kalau misalnya tumpuannya yang berbeda berarti kalian harus lihat lagi reaksi yang berlaku pada tumpuan-tumpuan tersebut. Oke, kita lanjut ke kalau yang itu pembebalannya adalah segitiga. Ya. Pembebalan segitiga tadi ada 1/3 L, ada 2/3 L, ada WL/2. Jadi kalau center of mass-nya tadi kalau bentuknya persegi panjang seperti ini WL, kalau dia bentuknya seperti segitiga berarti WL/2. Pembagiannya ini ya, yang di sini adalah 2/3 L, di sini 1/3. Kemudian ini BIM dengan pembebanan segitiga, tentukan RA dan RB, gambarkan SFD dan BMD. Nah, sekarang perhatikan di sini. Ini nanti pokoknya usahakan gambarnya ini ya, dalam satu kertas kalian bagi kanan sama kiri. Yang sebelah kanan untuk menggambar SFD-nya, menggambar BMD-nya, sebelah kirinya nanti untuk menghitung sigma F-nya, menghitung untuk berapa nilai SFD-nya, berapa nilai BMD. Oke. Sekarang kita lihat pembebanan di sini 6 kN per meter. Panjangnya adalah 9 dari titik A ke titik B. Tumpuannya masih sama. Tumpuan sendi sama tumpuan roll. Berarti reaksi tumpuannya juga masih sama. Sekarang ini ya tumpuannya RY-nya, RA, RB. Nah, ini 27. Ini kan panjangnya. Yang ini kan 9 tadi ya. 6 itu kan berarti 2/3 L. Yang ini seperti L. Nah, yang ini untuk T-nya itu sekarang di sini center of mass-nya itu 27 kN. Setengah kalikan 6 kalikan 9. Ya, 27 kN. Berarti untuk RA per RB-nya ya RA-nya berarti ini 9. Berarti RB-nya adalah 18. Kemudian setelah kita dapatkan RA sama RB-nya, kalau ini kan memang agak berbeda perhitungannya, tidak tengahnya beda dengan tadi. Kalau ini kan ada 1/3 sama 2/3. Kalau di sini perhitungannya coba Servoz diagramnya sama bending moment diagramnya. Nah, kita mencari dulu sebetulnya ini sigma FY sama dengan 0. Nah, ini gambar segitiga yang pertama yang setelah kita potong tadi center of-nya. Nah, di sini kalau kita lanjutkan masih ada gambar lagi ini bentuknya trapesium. Trapesium apa ya? 1, 2, 3. Trapesium ya. Bentuknya trapesium.
Kalau kita terus nanti bentuknya dia seperti ini. Nah, ini tadi 9 RA-nya. Nah, ini bentuknya juga segitiga kan? Segitiga berarti posisinya itu rumusnya juga sama. Di sini nanti adalah 2/3 L, di sini adalah 1/3 L, di sini juga nanti adalah nilainya sama kayak tadi. Jadi kalau persegi panjang itu ada setengahnya. Kalau ini bentuknya masih sama, berarti nanti tidak ada 2/3 L. Di sini gambarnya V-nya ke bawah, nya ini. Nanti T-nya ini. Ya, T-nya di sini. Nah, sigma FI sama dengan 0. Berarti ke atas 9. Ya. Dikurangi sama yang ke bawah 1/3. Di sini X kuadrat. Terus dikurangi sama V-nya ini. Karena yang dua angka ini ke bawah. Kurangi V sama dengan 0. Berarti kita pindahkan ruas, berarti V-nya itu sama dengan 9 min ini X kuadrat per 3 kilonewton. Berarti di sini nanti kalau misalnya V-nya ini 0 ya, nanti 9 ini X kuadrat per 3 kilonewton. Berarti X kuadratnya berarti 27. X-nya berarti ini benar nggak ya? 27. Akar dari ini berapa? Akar. Kemudian ini metode sectionnya ini. X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 0 itu di sini. Tadi panjang 9 ya. 0, terus sampai center of-nya adalah 6. Kemudian satunya lagi adalah 9. Nah, ini 0, 6, dan 9. Berarti di sini adalah 9. Ya, terus kemudian ini dimasukkan nilai V-nya, berarti di sini nanti adalah min 3. Kemudian di sini adalah minus 18. Misalnya V-nya X-nya sama dengan 0, dimasukkan di sini. X-nya sama dengan 6, X-nya sama dengan 9. Nah, kemudian untuk mencari sigma M-nya di sini, M-nya, momen yang lingkar ini, M-nya itu ditambah ke bawah ini seperti X kuadrat. Di sini kalikan X per 3 ke bawah, di sini panjangnya ini dari center of mass-nya itu ke X per 3. Terus dikurangi lagi sama nilai ini RA-nya. RA-nya itu kan tadi ke atas, sedangkan namanya di situ ke bawah. Berarti RA-nya ada 9X. 9 kali X. Nah, nanti dimana di sini X-nya 0 sama X-nya 9, berarti nilai M-nya di sini tinggal dimasukkan aja. Kalau X-nya 0, berarti nilai M-nya adalah 0. Dengan 9 juga nanti nilai M-nya adalah 9. Nah, kemudian momen maksimumnya di sini berarti berada di X-nya itu sama dengan 5,2. Ya. Berarti di sini M maksimumnya berarti 9 ini kalikan X-nya kalikan 5,2 dikurangi 5,2 pangkat 3 dibagi 9. Sedangkan nilainya 31,2 kilonewton meter. Nah, untuk gambarnya silahkan kalian lihat di sini ya. Gambarnya ini tadi 9 ya, RA-nya, kemudian RB-nya kalian ngira-ngira aja. Jadi panjang dari sini ke sini 9, kira-kira di sini panjangnya 2 kali lipatnya. Ini min 18. Kemudian nah, ini tidak di tengah-tengahnya. Ini tadi panjangnya 9. Nah, kalian ukur di sini kira-kira panjangnya dari titik awal sampai nanti titik maksimumnya, M maksimumnya adalah 5,2. Ya, tidak tengah-tengahnya di sini. Jadi nanti dia tetap bentuknya parabola, tapi dia cenderung condong agak ke kanan. Jadi tidak kayak parabola misalnya ini kan dia di tengah nih. Kayak misalnya kalian menggambarkan sebuah lengkungan, di situ dia di tengah. Tapi kalau yang dia bentuknya segitiga, kelihatan tidak simetris. Tapi puncaknya di sini, nah di sini tidak berada di tengah-tengah. Misalnya 9 4,5 enggak, jadi 4,5-nya itu kira-kira di sini. Tapi di sini titik puncak M maksimumnya sebesar 31,2 kilonewton
itu berada di panjangnya adalah 5,2. Ya, jadi gitu. Jadi nanti berbeda dengan yang tadi kalau kita bentuknya adalah persegi. Nanti coba dicermati lagi ya. Pokoknya nanti perhitungannya sebenarnya sama. Kalau ini misalnya kalian lanjutkan, nanti kalian potong, dia bentuknya seperti ini lagi. Kalian potong lagi di sini, dia bentuknya juga sepertiga lagi, masih menggunakan rumus yang sama. Kalau kalian potong lagi segitiga lagi, rumusnya sama, tapi lama-lama dia semakin kecil. Jadi dari angka yang tadi otomatis lebih kecil lagi, lebih kecil lagi, lebih kecil lagi. Nah, kemudian, kalau yang ini overhang, ya nanti kita lanjutkan nanti yang itu kalau bisa kita sebutnya. Yang ini overhang itu yang menggantung. Nah, menggantung itu ini. Jadi dia pembebanannya bentuknya terdistribusi merata dengan persegi panjang dan dia adalah overhang. Nah, nanti di sini. Nah, biasanya nanti kalian mungkin bisa lihat di sini. Sudah saya tuliskan di sini. Nanti perhitungannya kalian bisa lihat di slide-slide yang berikutnya. Ini gambarnya SMD sama PMD. Nah, saya tak stop dulu. Jadi materinya nanti sampai di situ. Kemungkinan nanti soalnya itu kalau saya saya susun nanti sekitar kalian tetap ada perhitungan nanti menggambarkan itu ya, menggambarkan SMD sama PMD ya. Jadi kalian bisa belajar lagi. Nah, kalian nanti satu. Pak, izin bertanya boleh Pak? Boleh. Silakan sambil bertanya. Kalau yang pembebanan yang segitiga itu saya agak susah membayangkannya Pak. Kalau pengaplikasiannya mungkin dalam konstruksi seperti apa ya Pak? Kalau pengaplikasiannya dalam bentuk konstruksi itu memang agak susah, jarang dibandingkan dengan yang persegi panjang. Nah, makanya yang aplikasi tadi kan bentuknya ada 4 ya, ada trapesium, ada bentuknya parabola, segitiga, dan persegi panjang. Yang paling banyak aplikasinya itu memang di bentuknya adalah kalau di jembatan itu adalah yang di persegi panjang ataupun di trapesiumnya. Tapi di sini kalau yang segitiga kita hanya sebagai pengalaman pembelajaran saja. Memang tidak banyak untuk aplikasi yang kita gunakan di saat kita ketemu dengan ini. Kita hanya coba tahu aja ya, skopnya teknik industri itu tidak ke aplikasi yang terlalu dalam. Yang penting skopnya ini kalian bisa untuk perhitungannya. Nah, ini paling ya hanya kalau misalnya kalau di kehidupan sehari jarang ya. Jadi ini saya sedikit. Nah, ini kan juga cara misalnya nanti ini paling ini karena pembebanannya itu berbeda, itu aplikasinya memang kalau kita bayangkan agak susah di kita juga jarang menemukan yang dia bentuknya aplikasi seperti ini. Jadi sini aja nanti kalian bisa menghitung untuk misalnya nanti saya nggak tahu nanti kalian ada yang bekerja di perusahaan mungkin yang diminta untuk menghitung pembebanan seperti ini, tapi ini jarang. Biasanya yang paling banyak disuruh menghitung nanti kalau kalian yang dia bentuknya persegi panjang. Aplikasinya mah agak susah kok. Yang segitiga. Jadi nggak usah terlalu dibayangkan terlalu tinggi angan-angan kalian. Pokoknya kita kalau ada soal itu aplikasinya nanti ini misalnya gitu. Tapi mesti kalau di tempat kerja di perusahaan misalnya nanti ada misalnya kalian disuruh menggambarkan suatu pembebanan ya nanti sudah ditentukan apakah itu nanti pembebanannya menggunakan yang terdistribusi merata dengan dia bentuknya persegi panjang, segitiga ataupun di situ ini trapesium dan parabola. Jadi ini hanya sebagian sebagai materi yang disampaikan kalian supaya tahu nanti untuk aplikasinya ini sangat jarang. Karena coba kira-kira kalian ada kepikiran nggak di kehidupan sehari-hari yang di situ bentuknya
pembebanannya seperti ini. Kira-kira ada nggak teman-teman yang pernah menjumpai hal ini? Saya kayaknya jarang, saya malah belum pernah untuk ketemu dengan aplikasi ini. Ada yang pernah ketemu dengan aplikasi ini? Mungkin dari teman-teman beberapa ini mungkin pernah di suatu ada permasalahan, terus ternyata bebannya itu terdistribusi dan dia bentuknya tidak sama seperti ini, tapi di situ ada bentuknya segitiga. Ada nggak teman-teman di sini yang pernah aplikasi? Saya belum pernah, saya jujur belum pernah. Tapi kalau persegi panjang itu sering, karena posisinya kalau kita lewat jembatan dan lain-lain itu juga sama, tapi aplikasinya di sini. Itu aja Mas, jadi simpel aja, kalian nggak usah terlalu mikir yang berat-berat untuk masalah aplikasinya yang untuk segitiga ini ya, karena segitiga kita hanya sebagai pengetahuan saja, sebagai pengetahuan kalau nanti seandainya kalian nanti. Makanya saya tadi di awal sampaikan ada banyak sekali jenis-jenis pembuatan, tapi yang paling sering digunakan nanti adalah yang bentuknya persegi panjang, baik nanti yang di situ adalah yang terpusat ataupun yang overhang tadi ya, dia bentuknya seperti itu. Yang serta banyak. Tapi yang ini ataupun nanti yang kayak gini dia bentuknya overhang itu untuk ranahnya teknik industri itu tidak sampai ke situ. Biasanya yang aplikasi-aplikasi seperti ini khusus yang ke sipil ataupun yang ke perencanaan itu nanti itu lebih detail lagi. Kalau industri asalkan kita bisa mengetahui konsepnya, kita bisa tahu reaksi-reaksi tujuannya di titik. Kalau kita pakai beli itu sudah cukup di situ. Jadi ranahnya itu takutnya nanti terlalu dalam untuk aplikasinya di teknik. Kalau industri cukup ke sini saja sudah tidak apa. Itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya. Itu ya teman-teman ya. Jadi nanti materi UTS ya. Kira-kira nanti UTS-nya saya share lewat dulu saja soalnya. Nanti waktunya mungkin sekitar nanti saya tentukan lagi. Nanti soalnya mungkin kalian belajar untuk dari yang awal equilibrium ya, tentang kesetimbangan nanti kesetimbangan tali ya. Kesetimbangan tali, ABTAB, terus kemudian nanti ada perhitungan tentang beban terpusat ini dan yang ada beban terdistribusi merata. Nanti seputar itu yang saya sampaikan. Kemudian ini kira-kira perkuliahan yang berikutnya yang sudah kemarin saya dapat informasi dari Prodi itu sudah terkonfirmasi baru 1 orang ya yang terkonfirmasi luring. Nah yang lain teman-teman yang lain belum memang kalau memang mau dilanjutkan dengan daring ya nggak masalah, karena memang sejujurnya gini, kemarin banyak evaluasi dari fakultas terkait dengan pelaksanaan kegiatan luring, karena kan ini hybrid ya, nanti untuk setting dan lain-lain itu lebih lama lagi. Jadi kemarin malah ada juga yang dia perkuliahan, tapi sama-sama karena belum support dari mulai teknologinya, jadi otomatis dosennya tetap di situ ngajarnya pakai Google Meet di luar, terus mahasiswanya yang bisa terkonfirmasi di dalam, kemudian yang daring juga masih daring. Jadi aplikasinya masih agak susah karena hybrid seperti ini. Nanti mungkin kalau benar-benar kalian sudah siap, nanti mungkin bisa kita coba adakan untuk luringnya. Tapi yang jelas untuk praktikumnya, untuk proses manufaktur nanti, karena praktikum ya kalau saya tekankan, karena kalau ini kan teori, kalau teori masih bisa digunakan secara daring. Tapi kalau praktikum proses manufaktur nanti, seandainya nanti kalian memungkinkan, karena kita harus tahu bentuk mesin CNC nanti seperti apa, mungkin yang sudah disampaikan sama Mas Ipul ya, nanti bentuk 3D printing seperti apa. Kalau seandainya kalian memungkinkan, nanti praktikumnya kita laksanakan secara luring. Jadi nanti untuk khusus praktikum dulu aja, kita coba untuk praktikum. Kalau yang mekanika maupun mungkin prosman nanti kalau terkendala dengan masalah jaringan itu nanti kita laksanakan secara virtual aja, secara jaringan, secara gitu ya. Nanti saya diskusikan dengan asisten lab nanti untuk pelaksanaan praktikumnya. Kira-kira setelah UTS nanti ya, mungkin setelah UTS nanti baru ada ngomong-ngomongan lagi. Nanti kalian coba untuk bisa secara langsung melihat bentuk-bentuk mesin CNC, dari CNC milling, CNC lathe, dan ini mungkin bisa lihat bentuknya CIM.
tapi nanti kan mata kuliah ini kan didapatkan kalian di semester 2 ya, kalian semester 3 ya, semester 3. Nanti kalau kalian tidak secara luring, nanti kalian begitu sudah masuk mulai aktif perkuliahan, nanti kalian masuk ke lab nanti bingung, karena semester berikutnya kalian mungkin tidak ketemu lagi dengan mesin-mesin CNC tadi, tidak ketemu dengan mesin CNC, tidak ketemu dengan printing, karena mata kuliah yang CNC permesinan itu didapatkan di mata kuliah semester awal. Karena semester 4, 5, 6 itu sudah bukan mata kuliah dasar lagi, jadi mata kuliah yang istilahnya sudah ke industrian. Jadi supaya nanti kalian lebih paham ya, di semester awal ini yang bisa nanti untuk praktikumnya disebelahkan secara luring kalau bisa, jadi didampingi sama asisten, biar nanti kalian nggak bingung, kalian masuk tapi nanti kalian nggak tahu alat gitu ya. Mungkin itu yang untuk materi after before UTS. Seperti yang sudah slide yang kemarin saya sampaikan, semuanya sudah ada di situ, kalian coba pelajari lagi nanti, soalnya tidak jauh beda dengan yang itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja, pertemuannya tidak terlalu banyak, mungkin nanti kita bisa diskusi lagi kalau misalnya nanti ada yang mau disampaikan, nanti mungkin ya ber-WA saja, mungkin kalau ada pertanyaan atau mungkin kalian belajar dengan latihan soal, kemudian nanti menemukan soal yang ada mungkin semuanya ada bingung, nanti mungkin bisa beri ke saya, mungkin difoto aja seperti apa, nanti mungkin bisa kita diskusi bersama. Itu aja ya, tidak bertanya. Oke, gitu aja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu setelah UTS ya, setelah UTS nanti mungkin ketemu 2 kali mata kuliah KIS sama mata kuliah plasma, kalau mungkin nanti persiapan ya. Jadi perkuliahan before UTS mungkin cukup materinya itu, kemudian nanti UTS-nya dilaksanakan di hari Jumat, jamnya pagi saja, nanti saya share materinya, nanti silakan dikerjakan menggunakan kayak kemarin, kayak tugas 1 nanti ore-ore aja di kertas, nanti difoto dikirim ke Google Drive, saya kirim ke Google Drive gitu ya teman-teman ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau nggak ada pertanyaan mungkin saya coba ya, nanti kalau misalnya ada yang masih bingung nanti silakan bisa jawab ke saya. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Sekarang bisa belajar aktivitas. Malah kalau nanti banyak yang keliru, saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Sama-sama. Saya Liv ya.